sibuk bang? Enggak, lagi nyantai aja. Bisa servis bang? Boleh, boleh. Oke. Ya, masukin aja. Aduh, ada korban lagi nih. Emang kenapa bang ini motornya bang? Ini bang, saya mau ganti kampas rem belakang sama depan. Oh, ganti kampas rem belakang sama depan? Iya. Iya, iya boleh. Sublekernya aja bocor bang. Kenapa? Oh, sublekernya bocor ya? Oh iya, parah banget ya bocor ya. Itu mau diservis juga. Komstirnya aja oblak bang. Komsir, oblak. Kenapa komsirnya jadi gak enak ya dipakainya? Iya. Gogoloyongan gitu. Banyak lah pokoknya ini motor penyakitnya bang. Kadang-kadang di rumah aja olinya netes ke lantai. Oh, jadi mesinnya ini banyak yang rembes tuh olinya. Rembes. Ya mau diservis aja semua sekalian. Ya, nanti ya, mendingan dicek aja semua lah biar enak nantinya ya. Iya, boleh bang. Kira-kira ini beresnya jam berapa nih bang? Jam berapa ya? Sekarang jam berapa nih? Jam 3 bang. Jam berapa ya beresnya ya? 3:30 lah beres. Oh, 3:30 ya bang ya? Iya ya. Oh, oke dah. Kalau gitu 3:30 saya mau nunggu di rumah aja bang ya? Iya, nanti nggak gampang 3:30 sini lagi aja diambil lagi motornya. Beres 3:30 ya bang ya? Beres ya, siap. Oke bang ya. Saya tinggal motornya bang ya? Iya, siap oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Udah beres? Belum beres. Beres gimana? Baru aja 30 menit. Kan tadi kata abang saya kesini 3:30 bang. Ini 3:30. Iya, saya tadi kan bilang 3:30. Saya kan barusan baru aja berangkat. Baru aja 30 menit udah mau diambil lagi. Iya kan udah 3:30. Gimana saya mau kerjanya ini? Udah 3:30 bang. 3:30 dari mana? Nih 3:30. Ini kan saya kan tadi datang ke sini jam 3. Ya, ini jam 3 lewat 30 menit. Baru aja saya kerja 30 menit. Gak mungkin dong beres semua. Nih, saya tadi bilang 3:30. Ya betul. Ini menurut saya kan jam berapa bang? Ini 3:30 namanya bang. Jangan gimana? Nih, ini angka 4 kan? Ya. Setengahnya berapa dari 4? Setengah dari 4. Iya. 2. Iya, setengah dari 4 itu 2. Berarti saya kan sini jam 2 nanti. Jam 2 malam maksudnya? Iya. Saya udah hujan-hujanan ke sini bang. Suruh siapa hujan-hujanan sini? Saya kan tadi bilang 3:30. Saya kan jam 2 nanti kesininya. Jadi saya balik lagi nih. Ya udahlah. Terserah, mau gini aja, mau si Akang nunggu boleh di sini, mau nanti jam 3:30 di sini boleh. Pulang aja bang lah. Lama saya nunggu di sini. Gimana sih? Jadi saya kesini ntar 3:30 bang. Ya udah, nanti di sini lagi aja 3:30. Lama di bengkel. Bingung gimana kerjanya, baru aja setengah jam. Gimana bang? Udah beres? Udah jam 3:30 nih. Udah beres. Udah beres semua nih, udah belakangnya udah gak bocor, olinya udah gak rembes, komsir udah enak. Oh udah enak pokoknya ya? Ya udah beres semua. Pokoknya nanti gampang lah, udah ada garansi. Oh kalau gitu saya balik dulu ya, udah malam. Ya udah, balik dulu. Ya balik dulu. Bentar. Mau kemana bang? Mau kemana? Balik. Sini bang. Ada apa lagi bang? Kan udah beres. Kamu barusan bilang saya kan balik. Iya mau balik dulu, udah malam. Tapi motornya mau dibawa. Kan mau balik bang. Turun dulu. Nih bang, saya kan tadi kesini. Iya. Kalau mau balik ya gini doang. Balik, nah itu balik udah. Saya kan tadi ngadep sini. Ya. Kalau mau balik, nah saya kan ngadep sini. Tahu itu udah balik. Oh, saya mau pulang dulu bang. Oh iya. Udah malam. Wah. Abang kirain ada apa? Itu kalau itu namanya mau pulang dulu. Iya. Ya bang, saya pulang dulu bang. Udah siap lah, hati-hati.
Pusing saya bang, di rumah bang ah. Tidur. Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas teori tentang modifikasi kiprok ya, yaitu modifikasi kiprok, misalkan substitusi kiprok dari satu motor ke motor lainnya yang bertujuan untuk memaksimalkan pengisian baterai agar tidak cepat tekor. Tetapi ada yang harus diperhatikan jika memodifikasi kiprok ini agar nantinya tidak salah pengaplikasian. Kalau salah pengaplikasian nanti timbul gejala di situ tuh kiproknya panas, entah kabelnya yang panas ataupun kabelnya meleleh karena pengaplikasiannya itu tidak tepat. Dan nanti kita bahas teorinya agar semuanya bisa pengaplikasian dan pensubstitusian kiprok dengan cara yang tepat ya. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi sebelum kita bahas untuk cara modifikasi kiprok, terlebih dahulu kita itu harus paham ya, banyak yang orang yang bilang oh kita robah aja nih kiproknya pakai full web agar pengisiannya lebih cepat, lebih full. Nah, mungkin kita tidak belajar dulu bahwa apa yaitu yang dinamakan full web, apa yang dinamakan semi full web, dan apa yang dinamakan half web ya. Jadi kalau kita tidak belajar dulu, nantinya kita itu akan kecewa ya pas dipasang kiprok tiger, ternyata kabelnya pada panas semua, kabelnya pada meleleh, soketnya pada meleleh, kiprok akinya gembung, pokoknya jadi frustasi, akhirnya motornya nambru ya. Motornya jadi tidak diteruskan lah ngopreknya karena udah mau memperbaiki pengisian tetapi malah nombok ya, beli aki, beli kiprok, beli kabel, beli sepul semua gara-gara salah pengaplikasian. Jadi kita bahas dulu di sini apa yang dinamakan full web, semi full web, dan half web. Mungkin dari bahasanya dulu ya kita bahas. Full web berarti dia full itu penuh, wave itu gelombang. Jadi ini full web itu gelombang penuh. Gelombang apa sih? Gelombang tembakan listrik ya, gelombang elektromagnet yang dihasilkan oleh sepul. Gelombang listrik dari hasil elektromagnet yang dikeluarkan oleh sepul, karena ini sepul ini pada dasarnya yaitu untuk menghasilkan arus listrik ya lewat magnet yang ada di mesin sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, di situ berarti full web itu gelombangnya penuh. Nah, kalau yang full web asli dia kabelnya harus 3 seperti ini. Nah, ini misalkan ada motor sepul CBR ataupun sepul Thunder, tadi ya ada 3 kuningnya. Input ke kiproknya pun dia ada 3 kuning. Inputnya 3, berarti dia full web, ini gelombang penuh nih, kayak ini nih, ini selang waktu masa. Nah, ini negatif positif, negatif positif, negatif positif, karena kalau misalkan magnetnya ada di posisi ini jadi negatif, magnetnya di sini jadi positif, nah teruslah negatif positif. Nah, itu dia dinamakan arus AC yang keluaran dari sepul. Oke, kalau misalkan full web berarti dia penuh ya, jadi dalam misalkan ini selang waktu T, selang waktu itu misalkan dalam per sekon hitungannya per detik. Misalkan pada saat langsam motor itu menghasilkan ketukan listriknya, ini kalau yang full web 400 ketukan, 400 tembakan listrik. Kalau misalkan yang semi full web dia 200 ketukan misalkan. Kalau yang half web setengah gelombang, nah dia paling sekitar 100 ketukan. Makanya beda ya tentang pengisiannya. Pengisian full web itu beda sama pengisian yang half web, dia lebih cepat untuk full web itu pengisiannya. Jadi pada saat langsam pun seperti digas dia itunya apa, tembakan listriknya. Ke lampu pun beda dia, ke lampu depan, kalau ke lampu depan yang half web dia kalau langsam itu redup gitu ke depan ke lampunya itu. Kalau yang semi full web dia agak anteng lampunya di langsam itu, nggak kekerejepan, nggak redup putus. Yang full web mah dia pas pada saat langsam pun dia lampunya anteng, diem. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi yang full web tadi dari sepul ya ada 3 kabel. Nah, kalau yang semi full web ya, semi full web bisa juga seperti ini nih. Ini nggak ada yang kemasa kalau untuk Yamaha misalkan. Nah, ini berarti nggak nempel ke masa nih. Nah, ini hitam, kuning, putih. Hitam, kuning sama putih berarti dia lilitannya ke atas semua, gak ada yang nempel ke bodi. Nah, kalau half web dia bisa juga kayak gini nih. Nah, dia masanya ditempel langsung ke bodi seperti ini. Jadi yang masuk ke kiprok cuma 1, yang warna putih. Kalau yang kuning itu penyaring, penyaring lampu. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan half web itu bisa dibuat semi full web. Misalkan bawaannya dia kiprok bebek
diganti kiprok Tiger ataupun kiprok Nmax ya, itu bisa jadi semi full wave. Hampir lah. Kalau semi full wave berarti gelombang setengah penuh, hampir penuh, nggak full ya. Kalau gelombang full wave murni dia nggak gebar-gebar ke lampunya. Nah kalau half wave dia setengah gelombang. Biasanya dia setengah gelombang itu siklusnya kadang negatif, kadang positif, kadang negatif, kadang positif. Dia ketutup, kelihatan dia kelihatan gelombangnya, kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Listriknya ke lampu juga peperedaian sama. Kalau ke lampu peperedaian, ke ngisi akinya pun dia peperedaian juga kurang stabil. Kalau semi full wave dia lumayan agak stabil. Kalau yang bagus dia full wave ya pengisiannya, tapi tergantung kembali lagi kepada kebutuhannya. Oke, bagaimana caranya kalau misalkan yang pakai kiprok ini nih half wave ya, mau dibikin semi full wave. Semi full wave dia kabel kuningnya 2 atau kabel putihnya 2, input 2, keluar aki, terus ini masa. Oke. Jadi bisa ya kita buat misalkan seperti ini nih. Kita lihat. Oke, kita pindahkan ke sini sedikit. Nah ini ada sedikit keterangan ya. Jadi kita itu kalau mau ngerubah kiprok harus tahu sepulnya dulu, agar nantinya tidak ketipu ataupun tidak salah eksperimen, nantinya kita kecewa. Bukan ketipu sama siapa-siapa, ketipu sama sepul. Oke, kita bahas di sini. Ini misalkan Yamaha nih. Ini masuk kabel hitam, misalkan input lilit. Nah, keluar kuning. Nah, itu berarti hampir 70% dia lilitan, keluar lampu. Nah 30% lagi dililit. Nah keluar putih pengisian. Jadi lilitan terpanjang dia itu warna hitam dan warna putih. Lilitan terpanjang. Jadi voltasenya juga paling tinggi. Misalkan dari hitam masa atau lampu, dia keluarannya sekitaran 8 sampai 14 volt, misalkan 8 sampai 14, makanya ke lampu juga nyala, tapi kadang pas langsam dia kurang terang ke lampu. Nah, kalau misalkan hitam ke putih dia sekitaran 12 sampai 20 volt. Nah, fungsinya kiprok yang tadi, oke, kita harus tahu dulu fungsi kiprok. Fungsi kiprok yaitu ini penstabil arus listrik, penstabil tegangan, dan juga penyaring ya. Sekalian dia merubah arus AC dari sepul menjadi DC, agar bisa mendorong ke aki pengisian dan juga penyetabil arus ke lampu juga. Oke, seperti itu. Jadi misalkan kalau misalkan ngambil kabel hitam dan kabel putih buat kiprok yang akan kita rubah ke semi full wave, misalkan panas nih, kita bisa coba boleh pakai kabel hitam sama kuning nih, lilitannya yang 70%. Kalau panas di kiprok, di kabel pada panas semua nih, takut meleleh, kita coba yang warna kuning. Di situ nanti agak berkurang. Yang jelas kita pakai tester dulu nanti. Kalau misalkan sudah diaplikasikan kiprok Tigernya ataupun perubahan kiproknya, kita tes ke aki nanti. Kalau kita tes ke aki untuk pengisian voltasenya, voltase pengisian ke baterai ataupun ke aki, dia normalnya itu perkisaran 14 sampai 15 volt. Nah, makanya tadi ini kalau keluarnya di gas makin tinggi 20 volt, akinya bisa ngelembung kalau gak pakai kiprok. Nah, kalau pakai kiprok ini bisa bertahan 14 sampai 15. Nah, kalau kita ukur nanti pokoknya arus pengisian ke aki itu harus 14 sampai 15. Bagaimana kalau kiproknya full wave? Sama, mau pakai kiprok apa juga, pengisian ke aki harus 14 sampai 15. Terus apa dong perbedaannya tadi? Kiprok yang ini, yang half wave sama kiprok yang semi full wave, dia perbedaannya ada pada arus ampere ya. Arus ampernya dia ini lebih besar dan gelombangnya dia lebih penuh, jadi lebih cepat ngisinya. Kalau voltase tetap harus segini. Misalkan kalau misalkan kita sudah ngerubah kiprok, voltasenya dia 18 atau 20, nah itu nantinya akinya gembung, kabelnya panas, CDI-nya meledak ataupun CDI-nya mati. Nah, nanti kita kecewa pas mau merubah kiprok supaya pengisiannya bagus, supaya pengisiannya normal, ternyata akinya malah gembung, malah jajan aki, malah beli kabel body, malah beli kapul. Pokoknya motornya jadi nambru lah, motornya jadi disimpan aja, motornya udah jenuh nih, ngopleknya gagal, pusing. Nah, gitu. Ya, jadi kita itu harus tahu dulu
tentang cara pengaplikasian, solusi bila kita menemukan masalah pada saat merubah kiprok. Oke, seperti itu. Jadi yang tadi ya, ini spool sama nih lilitannya, mau juga ini yang half web juga yang bisa dibikin semi full web nih. Ini yang Yamaha misalkan nih, ini yang Honda. Cuman perbedaannya ada juga sebagian spool yang seperti ini ya, masanya dia ditempel ke, nah masanya dia ditempel ke bodi di sini langsung. Berarti di sini adanya warna kuning sama putih, warna hijaunya gak ada. Oke, berarti yang ada cuman di sini kuning sama putih. Nah hijaunya masa langsung ditempel ke bodi seperti ini. Kalau spoolnya seperti ini yang langsung connect ke bodi, dia itu harus nyabut kabel dulu di sini satu nih. Cabut kabel ini yang masa, tarik kabel ke atas, mau warna hijau juga boleh buat Honda. Tarik kabel ke hijau. Jadi dipisahkan agak, jangan sampai dia nyatu ke bodi. Bisa dites dengan menggunakan multitester seperti ini. Yang pakai bunyi agar lebih mudah. Seperti itu. Kita tes nih. Di sini kuning, ada putih, dia kuning dan putih connect ya. Kita cek. Nah, dia connect. Kuning dan putih connect. Berarti ini kalau yang nempel ke masa, nah dia connect ke masa. Oke. Kalau misalkan Yamaha, nah dia kalau spoolnya masih bagus dia gak connect. Jadi kabelnya ke atas semua seperti ini nih. Nah, seperti gambar di sini. Oke, ini connect semua nih. Ini udah meleleh nih, bekas spool bekas. Nah, dia connect. Jadi ini connect semua nih. Tetapi ini masa, yang dibilang masa ini nempelnya nanti ditempelkannya sesudah masuk ke kiprok. Nah, kalau kita tes di sini ke bodi nih, ya dia nggak connect ya, nggak connect. Kalau connect ke bodi berarti dia yang sudah dipasang ke bodi duluan, kabel warna hitamnya ataupun warna hijau yang tadi di Honda masanya sudah ditempel ke bodi. Berarti kalau untuk Yamaha Bebex misalkan tinggal kita ambil aja warna hitam dan warna putih, ataupun hitam dengan kuning strip merah, kita masukkan ke kiprok tiger. Kalau kiproknya NMAX biasanya warnanya dia putih-putih ya untuk kabel inputnya. Yang ini nanti keluaran ke aki, dan ini yang warna hijau ke masa ataupun ke bodi, dan kabel warna hitam kalau kiprok tiger ini ke monitor ya, monitor kunci kontak nanti untuk mengatur tegangan voltase keluaran. Nanti kita bahas lagi kalau sudah pengaplikasiannya. Oke, dan seperti itu. Suzuki pun sama ya seperti ini, mungkin beda warna ya. Kalau Honda hitam masa, nantinya di atas ke masa, lampu kuning strip merah, putih pengisian. Kalau misalkan Honda masa hijau, lampu kuning, pengisian putih. Nah kalau Suzuki biasanya masanya hitam putih, lampunya kuning putih, dan pengisiannya putih merah. Nah seperti itu. Jadi untuk masalah dia connect atau enggaknya ke bodi, jadi kalau yang masih connect ke bodi kita harus nyabut kabel satu dari bawah. Ini kita lihat nih. Nah ini nanti diputus, tarik kabel ke atas. Itu yang udah nyambung ke bodi di bawahnya. Kalau dibikin semi full web harus nyabut dulu kabel. Kalau misalkan yang Yamaha nggak usah. Seperti Suzuki juga ada yang nempel ke bodi, ada juga yang enggak, tergantung motornya. Nanti tinggal dicek lah pokoknya pakai multitester. Cabut kabel spoolnya. Misalkan ini cabut kabel spool. Nah, colok nih warna yang putih atau kuning. Nah kita tempelkan ke masa. Ini masanya nanti bisa nyambung ke mesin. Kalau di connect ke masa dia connect, di testernya bunyi, berarti dia kabelnya udah connect ya seperti Honda. Kalau udah connect ke masa berarti dia nggak usah nyabut kabel. Ini udah spool semua nih. Oke, berarti ini sama ya, ini gelombang half wave bawaannya yang pakai kiprok seperti ini. Sama half wave bisa dibikin semi full wave. Kalau pengen dibikin full wave murni, nah untuk full wave ini dia kita lihat ini titik nih. Titik lilitan spool nih. Ini ekornya nih ada. Nah ini ekornya 3 kabel lilit. Nah dia tarik kabel lilit, tarik kabel satu nih, tarik kabel satu lilit, keluar putih atau kuning. Tarik kabel lagi lilit, putih kuning. Tarik kabel lagi lilit,
putih kuning. Nah, berarti di sini pasti kabelnya ada 3 ya. Tuh ya, ada 3. Kalau nanya ini mana buat pengisian ataupun buat kemasa. Nah, ini kalau yang full web dia keluarannya 3 kabel. Dia ini listrik semua ya, listrik semua. Oke, seperti itu. Kalau misalkan yang full web gini pengen jadi semi full web ya bisa kita ambil aja kabel 2 warna kuning misalkan atau warna putih, kita ambil kabel 2 pakai kiprok tiger. Misalkan seperti CB 150, Thunder ataupun yang lainnya yang 3 kabel pengisian, kita bisa pakai kiprok tiger atau NMAX yang dengan menggunakan kabel input pengisiannya 2. Oke. Misalkan yang 3 kabel tadi pengen pakai kiprok tiger, berarti kita tinggal ambil 2 nih di sini dari pilihan nih 3 warna, kita ambil 2 di sini. Yang satu nggak usah digunakan. Yang mana aja nih, boleh 1 kuning, 1 lagi kuning, mau yang ini sama yang ini boleh karena ini sama ya. Kalau yang putih semua ataupun kuning semua ini sama nih. Ini titiknya di belakang nggak dipakai kabel. Nih ekor. Nah, mau ngambil yang ini sama ini boleh ya sama ya panjangnya. Mau ngambil sama ini boleh sama panjangnya segini. Oke, seperti itu. Jadi mungkin agak pagejet ya neranginnya juga, tapi sedikit demi sedikit kita belajar lah agar kita itu memahami nanti agar kita itu pada saat pengaplikasiannya tidak kecewa. Oke, kita bahas sekarang tentang masalah apa sih kendalanya. Sebelum kita pasang nanti, apa sih kendalanya kalau misalkan merubah kiprok? Ya kita itu harus tahu dulu tegangannya berapa, keluarannya misalkan, atau efeknya tuh seperti apa. Misalkan kita akan merubah kiprok bebek dengan kiprok tiger. Nah, nanti di situ mungkin ada sebagian yang pernah bertanya timbul panas ataupun timbul kabel meleleh, aki gembung. Nah, pertama kita pasang dulu kabelnya dengan benar. Mungkin pemasangan kabel udah pada tahu ya, pemasangan kabel mungkin bisa dilihat di pin koneksinya kemana. Nanti kita bahas sambil praktek yang terakhir. Terus yang intinya yaitu tegangan keluaran. Nanti tegangan keluarannya kita tes pakai tester ke aki. Pokoknya tegangannya itu harus 14 sampai 15. Kalau 14 sampai 15 aki dijamin nggak akan gembung. Kalau di atas 15 akinya gembung, CDI-nya cepat mati. Nah, oh udah bener nih tegangan keluarannya yang dites di aki pas digas ataupun pas langkam dia 14 sampai 15 udah normal. Tetapi dia kenapa kiproknya masih panas? Mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kiprok panas. Satu, dari kiproknya sendiri itu mungkin beda merek, ada pakai merek A ataupun pakai merek B, ada yang merek ini, merek itu, beda-beda ya. Kadang motor yang asli juga beda-beda kualitas kiproknya itu, pernah saya coba. Nah, di situ kalau panas ada yang dari kiproknya, ada juga yang dari spool ya. Tadi yang dari spool dia pengisiannya oper ya, karena lilitannya spool itu berbeda-beda. Kita bandingkan satu motor dengan motor yang lainnya. Lilitan spool itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kawatnya besar, ada yang kawatnya tipis. Nah, itu kalau tidak sesuai, misalkan output di spool terlalu besar ditahan oleh kiprok tadi. Jadi ditahan kiprok, output di sini besar nih keluarannya, ditahan oleh kiprok supaya keluarannya segini. Nah, kiproknya itu kesiksa, panas dia. Saling ini dorong, ini nahan, panas. Kadang kiprok panas, kabel gue ikut panas. Nah, nanti kebanyakan kabelnya pada meleleh. Nah, kalau misalkan gejala seperti itu, kita bisa kurangi lilitannya. Berarti jangan ambil warna masa hitam, jangan ambil sama putih. Kita ambil warna hitam sama kuning, sama ini ya. Kalau enggak hijau sama kuning nih tes. Ya, supaya enggak terlalu panas. Karena ini kita lihat tadi, kita lilit 70% biasanya, 70% keren di sini, set ke sini lilit. Nah, keluar lampu yang 2 lagi ini ke pengisian nih. Jadi kalau pengisian full dipakai semua, kalau buat ke lampu dipakai sebagian. Jadi supaya tidak terlalu panas kita ambil warna hijau dan kuning. Bisa dicoba seperti itu. Itu kalau panas. Nah, kalau misalkan ada juga kalau kabel yang panas nih, ada juga dari soket kiprok yang kurang kencang. Jadi kalau misalkan sudah dirubah spoolnya, ya sudah dirubah kiproknya, ini soket-soketnya harus kita tekan yang kencang agar jangan sampai kejadian kalau soketnya longgar, soketnya jadi meleleh seperti ini. Mungkin banyak juga motor yang bawaan juga yang masih orian, soket kiprok ini soket spool ini amat penting ya, harus kencang dia nyengkramnya. Kalau misalkan kurang kencang dia ada resistansi di sini, nantinya gesekan listrik panas bisa meleleh, nanti bisa kabelnya meleleh semua. Oke. Mungkin juga ada juga yang penyebab kiprok dan kabel panas. Karena di sini mungkin kalau dilihat ini kuning, input dari spool 2,
ini bolak-balik ya, ini karena spool dari AC, spool dari listrik dari spool itu dia AC masuk. Nah keluar DC, ini hijau keluar masa, ini merah keluar ke pengisian. Nah ini kadang-kadang nggak dipakai ya, yang warna yang tengah ini warna hitam nih. Biasanya kalau di Honda itu hitam itu keluaran kunci kontak. Nah buat apa sih ini dipasang ke keluaran kunci kontak yang nantinya dari kunci kontak langsung ke lampu ya, ke penerangan. Ini untuk memonitor keluaran arus listrik ya, keluaran arus listrik dari aki pas keluar kunci kontak itu dia dimonitor di sini. Ini apa ya? Pembaca, ini pembaca. Oh keluarnya berapa volt nih? Kalau keluarnya over ampernya ataupun voltasenya ampernya, dia masuk ke sini lagi, dibuang ke sini voltase over yang berlebihnya. Jadi dia itu saling komunikasi nih, dua kabel nih, supaya tegangannya stabil, ampernya stabil. Nah oke, kalau kabel ini nggak dipasang itu jelas nantinya error ya. Pengaplikasian kiprok trigger itu kurang maksimal. Mungkin yang pernah mencoba pasti pernah tahu lah pokoknya permasalahannya seperti apa. Oke seperti itu. Dan jika masih panas juga, kalau masih panas juga itu bingung misalkan, aduh masih panas nih kiproknya, ini udah pakai masa hijau atau lampu kuning, udah dua nih, udah dipendekin lilitannya ngambil hijau, masih panas juga, silahkan dicek lagi spoolnya, barangkali spoolnya ada yang konslet ya seperti itu. Tapi itu jarang kejadian. Pokoknya kalau panas itu biasanya kiproknya tidak cocok, atau kabelnya longgar, atau kabelnya terlalu kecil, itu jadi panas. Ada kabel yang longgar juga panas, kiproknya kurang cocok. Mungkin penyebab panas seperti itu. Kalau penyebab aki rusak, aki gembung biasanya, nah voltasenya di atas 14 sampai 15. Nah itu nantinya akinya gembung, rusak. Kadang CDI ikutan mati. Seperti itulah. Jadi mungkin agak sulit juga menerangkannya, agak liar yang memahaminya juga. Karena saya juga sulit lah menerangkannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasan seperti itu. Udah digambar juga nih. Oke, kembali lagi ini ke ini nih, kita lihat untuk pin koneksi. Ini biasanya jarang ya yang pakai kiprok CBR, yang pasti kiproknya yang kebanyakan nih. Ini buat solusi aja, kebanyakan yang saya lihat pengaplikasian kiprok itu robahnya ke kiprok Tiger, kalau enggak ke kiprok NMAX gitu. Jadi kalau kiprok NMAX ya kita lihat sama ya, untuk pin koneksinya dia 6 lubang tuh koneksinya, 1 2 3 4 ya, nomor 5 6-nya nih kosong nih, ini saya buat sendiri. Nah pokoknya warna mah terserah warna apa, yang jelas posisinya ini dilihat, posisinya nomor 1 misalkan aki boleh dikasih warna merah nih. Terus nomor 2 ini kosong ya, kalau NMAX gak ada. Nomor 3 nih masa body warna hitam. Buat 4 dan 5 spool pengisian nih, spool pengisian putih-putih biasanya di motor NMAX. Nah ini kalau yang tadi spool pengisian putih-putih ini bisa bolak-balik juga karena ini AC ya yang masuk ke kiprok. Nah kalau Tiger mungkin ada perbedaan di sini, mungkin dari jalur sama ya, 1 aki, nomor 2 ini kosong. Nah ini nomor 2 kunci kontak yang tadi sudah saya jelaskan untuk memonitor. Nomor 3 sama ya masa. Nomor 4 spool pengisian. Nomor 5 spool pengisian juga. Jadi ada perbedaannya. Kalau NMAX nggak pakai monitor ini nih, kalau yang nggak pakai, pengen nggak ribet pasang yang ini, ganti kiproknya jangan Tiger ya, ganti kiprok NMAX aja yang lebih simpel. Kalau punyanya kiprok Tiger ya pasang yang ini, harus mau gak mau ini harus dipasang ke output kunci kontak. Output kunci kontaknya kalau di Honda warnanya hitam, kalau di Yamaha warnanya coklat. Kalau misalkan di Suzuki, aduh lupa lagi nih kalau Suzuki, soalnya saya jarang ngoprek, nanti dilihat aja lah out kunci kontaknya Suzuki. Kalau nggak salah oren, kalau Suzuki itu out kunci kontaknya. Ini bisa dipasang ke oren kalau di Suzuki. Oke seperti ini. Jadi untuk pin koneksi juga silahkan dilihat lagi. Dan setelah ini mungkin kita akan tes ya untuk ke motor nih. Ini motor saya sendiri nih. Jadi kita akan tes nanti untuk pasang kiprok Tiger nih ke ini, karena adanya ini kiprok Tiger. Kalau kiprok NMAX saya gak punya. Nanti kita akan coba bener gak sih ini ke keluarannya nanti 14 sampai 15. Jadi kita akan tes pasang. Ya oke, jadi ini untuk pemasangannya contoh ya.
Ini sudah saya putus untuk soket ke kiproknya agar lebih cepat. Untuk pemasangan sih boleh, kalau nggak mau diputus digunting bisa dicabutin soketnya satu-satu, nanti dicolok lagi ke sini boleh. Kalau ini mah agar lebih cepat ya dipotong aja. Berarti ini dipotong dulu soket kiproknya. Kita lihat ini tadi output dari spool, berarti output dari spool yang bawah nih. Kita tambah dulu pencahayaannya. Nah, output dari spool nih bawah hitam, kuning, putih. Saya coba gunakan dulu yang warna putih ya, jangan luar kuning karena belum terbukti panas atau enggaknya. Dan ini kuning berarti dicabut kalau pengen digunakan warna putih. Ini yang spool yang kuning ini dari bawah enggak kita gunakan dulu. Oke. Dan ini berarti yang warna hitam nih kita lihat. Oke, yang warna hitam dari spool tadi ini sama ya, spool. Untuk kepengisian, dan warna putihnya nanti ada di sini nih, nyambung ke sini nih warna putihnya. Yang ini berarti massa ya, diabaikan. Ini massa, ini spool. Oke. Yang kuning nih, ini yang kuning dari spool udah nggak dipakai. Berarti kita pasang tadi. Ini karena pin koneksinya udah dilihat tadi. Pokoknya ini satu ke aki, 2 ke monitor kunci kontak, 3 ke massa, 4, 5. Pokoknya bolak-balik ini boleh 4, 5 nih ke spool pengisian. Berarti agar lebih mudah kita pasang dulu ke spool pengisiannya. Aduh, agak sulit nih kameranya butut. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Spool dulu nih kita pasang, berarti ini boleh ya yang mana aja. Oke, ini yang kuning sudah dipasang. Ini spool satu yang warna hitam. Terus kita pasang lagi kuning lagi nih. Tadi kita gunakan kabel yang warna putih, misalkan ini putih. Gak sulit nih pakai kamera nih. Ini yang ke aki ya. Nanti dilihat lagi aja tadi untuk tabelnya, dilihat tadi dengan warnanya. Ini sudah saya sesuaikan warnanya dengan warna asli kiprok trigger, warna asli pin koneksinya. Oke, jadi knocknya ini pencetannya, cetrekannya taruh di atas, knocknya 1, 2, 3, 4, 5. Tadi bisa dilihat di pas teori. Oke, seperti ini. Pengisian 2 dulu nih, 1 putih sama hitam. Oh, mau sama yang ini? Boleh nih, sama yang ini juga nih. Boleh. Ini sama nyambungnya ke sini juga. Oke, ini ke aki. Keluaran. Hijau nih. Hijau kalau di Honda massa, kalau Yamaha massanya hitam. Oke, seperti ini. Takutnya kurang jelas, ini gak dipakai dulu yang dari spool lampu. Oke, dan sesudah pemasangan seperti ini, lalu yang ini dimasukkan kemana? Kalau mau langsung dimasukkan ke kunci kontak, boleh kita bongkar kabel yang sebelah sini, nyari kabel warna coklat. Kalau buat kiprok trigger tempel ke Yamaha. Kalau buat kiprok trigger tempel ke Honda, cari aja warna hitam, keluaran kunci kontak itu warna hitam polos. Oke, berarti ini saya mah mungkin ini akan saya sambungkan ke warna kuning ya, yang ke atas ke lampu. Oke, nanti warna kuning di atas, ini yang ke lampu kan ke atas nih. Nanti ke atas ke sana. Berarti yang di atas sana, yang kabel kuning, sebelum masuk ke saklar kita masukkan ke warna coklat kunci kontak. Berarti lampunya pun nanti sekalian dibikin full DC lampunya. Jadi pas dicetrek lampu langsung nyala. Ini berarti sekalian untuk memonitor keluaran kunci kontak. Keluaran kunci kontaknya coklat. Nah, berarti yang kuning ini yang ke atas nanti digabungkan dengan warna coklat. Nanti konslet dong ke spool. Misalkan kuning digabungkan ke warna coklat. Ya, yang tadi saya bilang bahwa ini yang ke spool sudah saya cabut. Yang ke spool sudah saya cabut. Ini nggak ada nih, nggak ada koneknya nih yang ini.
Jadi yang sepul lampunya sudah saya cabut, yang sepul lampu, dan yang coklat yang hitam ini masuk ke kuning ke atas ke saklar. Misalkan ini saklarnya saya rubah nih, ke saklar lampu, dia langsung ke warna coklat. Jadi seperti ini contohnya nih, saya nyalakan lampunya ya seperti ini. Berarti warna kuningnya sebelum ke saklar dimasukkan ke warna coklat out kunci kontak. Oke, untuk pemasangannya mungkin sudah jelas ya seperti ini. Sudah jelas seperti ini. Ini untuk memonitor, yang jelas yang ini mah pasti udah pada tahu lah, yang koneksi yang lain mungkin di video-video yang lain juga banyak yang bikin. Ini juga nih kalau yang out kunci kontak, yang ini penting banget nih. Out kunci kontak warna hitam masukin ke coklat nanti. Kalau di Yamaha masukin ke coklat out kunci kontaknya. Pokoknya kalau ragu lihat aja di kunci kontak itu ada warna coklat. Nah, sambungan ke hitam di sini. Kalau saya mah masukin aja ke kuning, masuk ke lampu. Nah, di lampu itu sebelum saklar saya gabungkan ke kunci kontak gitu. Jadi sebelum masuk saklar. Oke, berarti ini kita ikat dulu pakai isolasi. Saya jaga dulu agar lebih cepat. Nanti yang terakhir kita tes aja tegangan pengisiannya berapa. Dan jangan lupa di sini soket-soketnya harus kita cokel agar lebih kencang nih ngepresnya. Kalau pengen nggak karat soketnya, kita kasih grease. Oke, setelah selesai nih di lakban, karena ini agak sulit ya ngetesnya. Ini akinya kabelnya nih pada pendek, agak sulit ngetes di luar, harus bongkar-bongkar dulu. Berarti ini masa ya, masa yang hitam. Kabel aki itu biasanya warna merah nih. Kalau di Yamaha kabel aki warna merah, kebanyakan merah sih kalau kabel aki. Berarti kalau untuk ngetes output pengisian, kalau untuk ngetes output pengisian bisa tes kabel warna merah sama body sama masa boleh. Oke, seperti ini kita tes aja sebelah sini agar lebih mudah. Berarti ini output keluaran pengisian. Yang ke aki, yang tadi ke sana ke aki warna merah. Dan ini masa ya, masa mah ini boleh, ke body boleh nih, ke body. Oke, kita tes untuk nyalakan. Berarti ini untuk kabel aki plusnya ini warna merah, dan kita tes bisa ke sini ke warna apa? Ke warna hitam. Agak sulit pencahayaannya. Oke, seperti ini. Ini berarti listrik akinya nih bawaannya 13,2. Kalau ke masa juga bisa sih seperti ini. Kalau di aki bisa langsung ke aki 2 dites. Berarti kita tes nyalakan dulu. Posisinya 20 volt DC ya ini. Nah, ini angka 20 volt DC. Kita tes nyalakan. Oke, kita lihat ini 14,5 ya. Pada saat langsam, berarti dia normal. Agak sulit nih tangannya. Cuma ada satu. Bentar dulu. Oke. Nah. Oke. Nah, ini 14,7. Kalau kita gas berarti jangan sampai lebih dari 16. Ya, 15, boleh. Ya, oke. Oke, cukup stabil. Berarti pas dihidupkan dia kabel monitornya itu berfungsi ya, yang tadi warna hitam. Berarti ini asal akinya 13,5 atau 13,2. Nanti pas dihidupkan 14, ya 14, itu pengisiannya stabil normal. 14 sampai 15, jangan sampai 16 ke atas, itu nantinya akinya kembung. Berarti ini sudah diperkirakan normal. Kalau sudah normal gini, silahkan dicek lagi nanti. Kalau dicek ini kabelnya banyak yang panas, kiproknya yang banyak yang panas. Ya dibilang panas, pokoknya kalau kiprok panas itu kayak setrikaan. Kalau anget-anget sih itu normal ya. Kalau kiprok namanya juga dia dikasih pendingin sirip seperti ini, dia emang agak panas tapi tidak terlalu panas. Kalau panasnya ke setrikaan itu nanti cepat rusak kiproknya. Dia juga kabelnya juga cepat meleleh. Nanti dipegang aja seperti ini. Untuk cara mengatasi panasnya sudah saya terangkan tadi pas pada saat teori penyebab panas dan cara mengatasinya. Karena ini tidak panas, jadi ini tidak perlu dirubah lagi. Dan nantinya kalaupun lampunya dibuat DC seperti ini, full DC,
dia nggak akan ini ya, nggak akan tekor. Mungkin seperti itu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin udah saya maksimalkan juga cara penerangannya, karena saya juga bingung-bingung cara menjelaskannya seperti apa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya oke, jadi untuk tips modifikasi kiproknya yaitu yang seperti tadi. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.